Sesungguhnya nasib buruk yang sangat mengerikan adalah ketika manusia diletakkan di dalam kerajaan dunia oleh iblis. Ya Allah itu roh, gembala dengan roh kita, nanti Tuhan akan memberikan kebenaran, Syarat-syarat perdamaian. Nama kata lain adalah Salam saudaraku yang kekasih. Kita akan membahas mengubah nasib buruk. Saudaraku yang kekasih, sebelum kita membahas, kita akan menyaksikan sebuah lagu pujian. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Mengubah nasib buruk. Apakah nasib itu takdir? Tanda tanya besar. Kita menjumpai dalam kehidupan ini berbagai nasib buruk dari kacamata fisik kita, dari kacamata mata kita. Di sekeliling kita ada bayi yang lahir cacat, ada yang buta maupun bisu, ada yang lumpuh ataupun Down syndrome, ada remaja yang baik hati mati ketubruk mobil, mati muda, masuk jurang, baik sakit maupun kecelakaan. Saudaraku yang kekasih, apalagi dalam masa pandemi COVID-19 ini lebih nampak terjadi kematian di kiri kanan di kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, sang COVID tidak peduli apakah anak muda atau anak tua, apakah orang miskin atau orang kaya, atau apakah pembesar atau rakyat jelata, semua disikat. Orang biasa atau pejabat, bahkan pendeta dan keluarganya. COVID-19 tidak peduli orang baik dan orang jahat. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi? Apakah kalau takdir menjadi berubah? Apakah, Allah semakin jahat? Di atas sana saya percaya Allah yang Maha Esa adalah Allah yang Maha Pencipta, adalah Allah yang Maha Adil dan Allah yang Maha Kasih. Apakah dia juga Allah yang Maha Kejam? No.
Apakah Allah yang sadis? No. Apakah Allah yang tidak mengasihi anak-anak yang bernasib malang itu? Yes. Apakah orang yang mati muda karena musibah yang ditimpakan olehnya, cacat olehnya? Saya tidak yakin Allah adalah dalang dari nasib buruk yang terjadi pada setiap manusia. Masalahnya siapa? Dan apa yang sesungguhnya terjadi? Mari kita bongkar bersamanya Tuhan rahasia kebenaran ini, yang dikutip dari buku Misteri Nasib Matius PS, dapat dipesan langsung melalui WA di bawah ini. Apa sih sesungguhnya nasib manusia? Manusia adalah satu-satunya makhluk ciptaan Tuhan di muka bumi yang memiliki dua apa tiga? Roh, tubuh dan jiwa. Tubuh rohania dan tubuh alamiah. Ya kan? Saudaraku yang kekasih, keduanya dinamis. Tubuh alamiah juga dinamis, tubuh rohaniah juga dinamis. Artinya apa? Artinya memiliki keinginan. Keinginan tubuh rohaniah cenderung menuruti kehendak dan perintah Allah. Karena memang sejak di surga kekal demikian. Keinginan tubuh alamiah cenderung menginginkan kejasmanian, keduniawian, karena memang berasal dari tanah, maka lemah. Demikianlah keinginan tubuh alamiah banyak mewarnai nasib tubuh rohaniah. Dan nasib tubuh alamiah itu sendiri. Kenapa? Yakobus 1 ayat 14 sampai 15. Perhatikan baik-baik. Jadi jangan lihat kiri kanan dulu, apalagi memfitnah Allah. Apa yang terjadi? Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Itu dia. Karena dia diseret dan dipikat olehnya. And then ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Melahirkan maut. Melahirkan dosa. Kalau sudah matang melahirkan maut. Itu yang terjadi. Jadi apa penyebabnya nasib buruk manusia? Seperti sudah disampaikan di atas, barusan disampaikan, dalam diri setiap manusia ada nasib tubuh rohania, ada nasib buruk yang disebut kesusahan besar. Sebetulnya nasib buruk yang ada yang tidak terlihat adalah nasib buruk roh manusia, yang saya sebut di Alkitab menyebut sebagai kesusahan besar. Dan nasib tubuh alamiah, nasib buruk tubuh alamiah kita sebut sebagai kesusahan kecil sebetulnya. Nasib buruk tubuh rohaniah ada 3, saudaraku yang kekasih. Yang pertama, roh dipenjara di dalam kerajaan maut. Roh dipenjara di dalam kerajaan maut. Roh manusia dipenjara di dalam kerajaan maut oleh iblis karena dosa membawa maut si manusia. Mungkin pemberhalaan, mungkin hutang maut, mungkin perjanjian maut, ya. Banyak. Intinya adalah mentaati keinginan iblis dibanding mentaati keinginan Allah. Kita ambil contoh Adam dan Hawa yang telah lebih mentaati perkataan iblis. Saudara bisa baca Kejadian 3 ayat 1 sampai 6. Dibanding mentaati perintah Allah, jangan engkau makan buah ini, engkau akan mati. Akhirnya rohnya mati, saudaraku. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Bayangkan saja keinginan manusia. Kita tengok Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Apa yang diinginkan Allah, apa yang diperintahkan Allah. Kejadian 2 ayat 16.
Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Itu dia. Begitu banyak pada saat itu di Firdaus, buah-buahan lengkap, enak-enak semuanya, karena dipilih dari bumi yang baik dan menarik. Tetapi saudaraku yang kekasih, ada keinginan. Hawa didustai oleh iblis, dikatakan, sangat menarik, dapat memberikan pengetahuan, bla 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 bla. Dimakannya lah. Kemudian suaminya diajak suruh makan. Berdosalah mereka dan akhirnya mereka dikuasai, roh mereka dikuasai oleh iblis. Itu yang terjadi. Masalahnya adalah sesuai dengan firman Tuhan, maka seluruh anak-anak Adam dan Hawa dikuasai oleh maut. Roma 5 ayat 14. Dikuasai oleh maut. Orang mengatakan itu dosa keturunan, dosa warisan, monggo saja. Tetapi faktanya adalah Roma 5 ayat 14. Roma 5 ayat 14. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tidak berdosa, bisa saja bayi tidak berdosa, tetapi maut tetap mengintai karena bayi itu adalah keturunan Adam dan Hawa. Roh manusia dipenjara di dalam kegelapan, di dalam kerajaan maut, sehingga tidak bisa tumbuh, tidak bisa hidup, tidak bisa berbuah, tidak bisa melihat terang ilahi dari Allah. Itu masalah yang sebetulnya sangat menakutkan bagi setiap roh manusia, berada di dalam kegelapan. Sesuai hukum Allah dan hukum sebab akibat yang berlaku di muka bumi ini, maka manusia-manusia yang berhutang maut kepada iblis melakukan pemberhalaan. Yesaya 28 ayat 15, melakukan perjanjian maut. Maka iblis punya hak untuk menagih piutang mautnya. Dari sudut iblis, piutang, saudaraku. Kita tengok. Yesaya 28 ayat 15. Karena kamu telah berkata, kami telah mengikat perjanjian dengan maut, dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan. Biarpun cemeti berdesik-desik dengan kerasnya, kami tidak akan kena, sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami, dan dalam dusta kami menyembunyikan diri. Itu dia. Banyak orang, walaupun sebetulnya mereka sudah menerima apa yang disebut ancaman maut dari iblis karena keturunan Adam dan Hawa, tetapi ada lagi tambahan-tambahan yang lebih mengerikan, lebih banyak menghasilkan hutang maut pada manusia dan piutang maut pada iblis. Keluaran 20 ayat 5 ayat 3 sampai 5. Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat 4. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Patung menyerupai apapun. Yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Saudaraku, banyak yang enggak Pak, saya enggak punya jimat, saya orang modern. Orang modern jimatnya juga modern, hatinya berada di harta, jimat juga itu. Lanjut. Ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Iya. Itu adalah hukum di muka bumi ini. Hukum Allah yang berlaku pada setiap manusia. Saudaraku yang kekasih, mereka yang melakukan perjanjian maut akan mengalami penjara kerajaan maut.
penjara kerajaan maut, saudaraku yang kekasih. Sehingga mereka sulit berbuat baik. Karena roh-roh jahat itu tinggal di dalam diri si manusia. Saudaraku yang kekasih, saudara bisa menengok bagaimana dan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ada nasib buruk yang mengotori si manusia. Dan nasib buruk itu macam-macam. Ada nasib buruk di dalam apa yang disebut sebagai nasib buruk ekonomi, bangkrut, gagal panen kalau di kampung atau di desa, kebangkrutan usaha. Saudara, semuanya itu bisa dibaca di Ulangan 28 ya. Nanti saudara baca semuanya di situ lengkap. Ada masalah, aneka masalah rumah tangga, ada pemerkosaan, ada anak-anak dikuasain iblis, ada perceraian dan segalanya. Memang tertulis di situ di dalam Perjanjian Lama karena memang belum ada kebenaran di dalam Taurat, maka disebutkan itu memang Tuhan yang melakukan. Di Ulangan 28 ayat 20 sampai 22. Ulangan 28 ayat 20. Tuhan akan mendatangkan kutuk dan penghajaran ke antaramu dalam segala usaha yang kau kerjakan, sampai engkau punah dan binasa dengan segera karena jahat perbuatanmu, sebab engkau telah meninggalkan aku. Lanjut 20. Ayat 21, Tuhan akan melekatkan penyakit Tuhan akan melekatkan bla 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 bla. Saudara bisa selanjutnya bahwa itu Tuhan yang melakukan, bukan. Secara teknis yang sesuai kebenaran ilahi yang melakukan adalah iblis dan anak buahnya yang menjadi algojo dari nasib buruk manusia. Ulangan 28 ayat 24 sampai 25, saudara bisa lihat bahwa di situ, silakan. Ulangan 28 ayat 24, Tuhan akan menurunkan hujan, abu dan debu ke atas negerimu, dari langit akan turun semuanya itu ke atasmu sampai engkau punah. Ayat 25, Tuhan akan membiarkan engkau terpukul kalah oleh musuhmu, bersatu jalan engkau akan keluar menyerang mereka, tetapi bertujuh jalan engkau akan lari dari depan mereka. Saudaraku yang kekasih, Tuhan semuanya. Sesungguhnya yang melakukan bukan Tuhan, bukan Allah. Hukum di muka bumi ini menunjukkan bahwa Matius 18 ayat 34, hukum di muka bumi ini menunjukkan firman Tuhan menyatakan bahwa hukum Allah menyatakan bahwa Matius 18 ayat 34, maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Saudaraku yang kekasih, itu yang terjadi. Algojo itu adalah iblis. Saya ingin sampaikan kepada saudara, iblis memiliki tujuan ketika melakukan nasib buruk pada diri si manusia, dengan harapan si manusia akan berlindung kepada iblis. Dengan harapan si manusia mau menerima tawaran iblis untuk perlindungan bohong. Tadi sudah kita baca perjanjiannya. Sebetulnya umat manusia banyak yang ketakutan pada mereka. Lalu berhutang maut lagi dengan menerima tawaran dari iblis. Iblis menawarkan, Wahyu 6 ayat 5 sampai 6. Wah, seakan-akan menarik, seakan-akan baik hati. Kita tengok. Wahyu 6 ayat 5, dan ketika anak domba itu membuka meternya yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ayat 6, dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar. Secupak gandum
sedinar. Mahal sekali. Terus, dan 3 cupak jelai sedinar. itu dia. Yang diperuntukkan untuk keinginan tubuh alamiah yang dibutuhkan oleh manusia. Maka iblis punya hak menagih kepada roh si manusia, kepada roh anaknya si manusia, cucunya dan cicitnya. Maka ada yang terjadi, anak kecil, bayi, mati muda, keguguran, cacat. Itu karena tadi ada hutang maut dari ayahnya, orang tuanya, ibunya, atau kakek neneknya, dan seterusnya. Saudaraku yang kekasih, iblis menginginkan juga kalau tawaran itu diterima, maka si manusia akan menjadi anak buah iblis. Saudaraku yang kekasih, menjadi alat kekejian atas sesama manusia. Tetapi saya akan mencatatkan dulu, ya, apakah nasib buruk itu di dalam bentuk kemiskinan doang? Apakah nasib buruk itu karena kecelakaan bla 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 bla? Sesungguhnya nasib buruk yang sangat mengerikan adalah ketika manusia diletakkan di dalam kerajaan dunia oleh iblis. Kerajaan dunia yang ditawarkan. Tengok Lukas 4 ayat 5-7. Kerajaan dunia yang ditawarkan oleh iblis, kalau diterima dengan menyembah kepada iblis, maka yang terjadi adalah, tengok apa yang ditawarkan. Lukas 4 ayat 5, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Ayat 6, kata iblis kepadanya, semua kerajaan dunia, kata iblis, segala kuasa itu, mau saudara mau jadi pimpinan negara, pimpinan rakyat, silahkan. Serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Kemuliaannya, saudara mau menjadi kaya raya, saudara menjadi konglomerat. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Iblis punya hak memberikan. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Ayat 7, jadi jikalau engkau menyembah aku. Jikalau engkau menyembah aku, dan itu yang terjadi banyak. Seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Saudaraku yang kekasih, apa yang disebut sebagai kekuasaan dunia dan kemuliaan dunia disediakan oleh iblis. Dan ketika manusia masuk ke dalamnya dan menyembahnya, maka tidak akan pernah kembali ke surga kekal rohnya. Itu lebih kasihan. Jadi ketika seorang ibu yang miskin, dia hanya makan sehari sekali dan menghidupi kedua cucunya, tetapi dia taat, sembahyang, tidak pernah menghujat Allah, selalu bersyukur. Itu jauh lebih baik, lebih indah di mata Tuhan dibanding dengan orang yang terjebak hedonisme, keduniawian yang kita lihat, wah. Saudaraku yang kekasih, itulah nasib buruk menjadi orang kaya, menjadi pejabat, menjadi segala yang disebut sebagai kemuliaan duniawi dan kekuasaan dunia yang disebabkan oleh karena menyembah iblis, sengaja atau tidak sengaja. Saudaraku yang demikian, penyesalan akan terlambat. Yang pertama tadi adalah nasib buruk adalah dipenjara dalam kerajaan maut. Yang kedua adalah absintus, kenajisan dan karakter buruk. Roh jahat yang ada di dalam diri manusia karena diletakkan oleh iblis. Saat memiliki dosa dan kejahatan, maka iblis punya hak meletakkan roh-roh jahat. Orang gila dari Gerasa ada 2000 roh jahat, saudaraku bisa baca.
maka roh-roh jahat itu pekerjaannya adalah merencanakan nasib buruk bagi si manusia yang ditempatin. Roh-roh jahat itu akan membuat apa yang disebut menetaskan telur ular bludak, sehingga karakter buruk yang ada dalam diri manusia akan semakin merajalela. Dan disebut sebagai menetas si malakama, menenun sarang laba-laba. Begini salah, begitu salah. Itu dikerjakan oleh iblis dalam diri si manusia. Hidupnya pun berjalan di dalam kegelapan. Saudaraku yang kekasih, manusia menjadi jahat. Manusia menjadi lalim. Manusia sulit menangkap terang ilahi. Itu yang terjadi. Itu yang menjadi penyebab nasib buruk yang kedua. Saudaraku yang kekasih, roh manusia, nasib buruk atas roh manusia. Nasib buruk atas roh manusia adalah ketika, yang kedua ya saudaraku, yang pertama adalah dipenjara dalam kerajaan maut. Yang kedua adalah tatkala rohnya disiksa di alam maut. Tatkala rohnya disiksa di alam maut. Kapan? Begitu orangnya mati, orang yang masih berdosa dan pekerjaan mati, maka rohnya masuk ke dalam siksa kubur atau alam maut karena dosa dan kejahatan. Apakah alam maut itu? Apakah siksa kubur itu? Oh, tempat yang sangat menyakitkan bagi roh manusia. Tempat yang sangat menyakitkan, api tak kunjung padam, siang di malam disiksa dengan api. Sangat-sangat menyakitkan. Tubuh alamiah kita kalau sakit, keterlaluan sakitnya ada otomatis hilang. Roh nggak bisa, saudara. Roh tidak bisa istirahat dari sakit kalau disakitin di alam maut. Sangat-sangat mengerikan. Digambarkan di dalam Wahyu, tertulis di situ, Wahyu 9 ayat 1 sampai 3, tertulis di situ bagaimana belalang yang sebesar kuda, ekornya menyakiti seperti kalajengking, dan seterusnya. Namanya mengerikan. Menjijikkan, yes, ulat-ulat sebagai lapai tidur, cacing-cacing sebagai selimut. Saudara kalau mau memang pengen tinggal di alam maut, saudara latihan dulu berselimut cacing dan berbantalkan ulat. Yang terakhir, apakah nasib buruk pada roh manusia? Yaitu ketika roh manusia tidak kembali ke surga kekal, tetapi disiksa di neraka kekal. Nasib buruk yang paling mengerikan, paling celaka bagi manusia jika kelak setelah kiamat dan rohnya tidak kembali ke surga kekal, rohnya berada di neraka kekal. Saudaraku yang kekasih, kenapa? Karena namanya tidak tercantum dalam buku kehidupan. Dia boleh bertaurat agama apapun, religi apapun. Wahyu 20 ayat 15, Wahyu 20 ayat 11 sampai 13, saudara, pada setelah kiamat setiap roh manusia akan dihakimi oleh sang anak domba, oleh sang anak manusia atau Yesus Kristus. Siapapun. Dan tengok Wahyu 20 ayat 11 sampai 13. Wahyu 20 ayat 11, lalu aku melihat satu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Lanjut. Ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain,
dibuka semua kitab yang dianut oleh si manusia saat hidup di bumi ini. yaitu kitab kehidupan. Kemudian dibuka kitab lain yaitu kitab kehidupan. Lanjut. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, Menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. itu dia. Berdasarkan apa yang tertulis di dalam agama atau religi yang dianutnya. Lanjut. Ayat 13. Maka laut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Itu dia. Ya, seluruh manusia yang ada di muka bumi ini rohnya di alam maut, rohnya di kerajaan maut, diserahkan untuk dihakimi. Wahyu 20 ayat 15. Wahyu 20 ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Itu dia, saudaraku yang kekasih. Mengerikan. Dilemparkan ke dalam lautan api atau neraka kekal. 2/3 dari seluruh roh manusia yang pernah turun ke bumi akan berada kelak di neraka kekal. Maka, saudaraku yang kekasih, maka itu soal yang paling besar dalam kehidupan kita sebenarnya. Itu masalah yang harus kita hindari. Kalau yang nasib tubuh alamiah atau kesesuaian kecil karena kutuk, kesesuaian kecil karena penyakit, masalah ekonomi, bla bla bla, itu soal yang bukan, sekali lagi, nasib buruk, tetapi sebetulnya bukan nasib buruk yang besar. Nasib buruk bagi umat manusia adalah nasib buruk bagi rohnya. Tetapi dua-duanya dapat diatasi bersama Tuhan. Bagaimana caranya? Yang mendatang akan kita bahas. Mengubah nasib buruk di dalam kehidupan kita. Mengubah nasib buruk baik tubuh rohania maupun tubuh alamiah. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, anak-anakmu yang sudah mendengarkan engkau, anak-anakmu yang sudah memahami apa yang Tuhan sampaikan pada saat ini, mari engkau memberkati untuk kemudian datang kepadamu, bersujud kepadamu, supaya nasib buruk anak-anakmu yang ada maupun yang akan datang engkau hapuskan. Nasib buruk tubuh rohania, nasib buruk tubuh jasmania. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa saudaraku. Tuhan berkati.